Iya, kemarin gue baru aja ngebuat video mengenai iPhone dari AHA Gadget. Dan ini video kelanjutannya cuy. Kalau lu belum nonton videonya, lu cek aja linknya di deskripsi di bawah video ini. Mending lu tonton dulu aja yang video part satunya, jadi lebih nyambung. Kemarin gue lupa bilang cuy, gue beli di AHA Gadget itu dapat soft case sama pelindung layar, tempered glass full gitu. Tapi udah gue lepas, gue cuma pakai yang jelly case-nya aja. Untuk kelengkapan dan lain-lain gue dapat full. Ini gue sekedar informasiin aja, barangkali lu ada yang belum nonton. Dapat adaptor, terus earphone-nya gue dapat, kabelnya gue dapat, manual guide-nya ala-ala, dapat SIM ejector-nya juga. Tapi buat lebih detail mengenai apa yang ada di dus perintilan-perintilan ini, gue udah jelasin lumayan rinci juga di video sebelumnya. Oke, sekarang gue pengen fokus ke iPhone-nya cuy. Untuk iPhone-nya sendiri, lo bisa lihat sini masih segel. Sengaja gue masih segelin karena gue pengen ngebongkarnya di dalam video ini cuy. Bareng-bareng sama lu aja gitu. Nah, intinya sebelum gue bongkar nih HP, selama gue pakai dalam mungkin seharian full kemarin itu, gue nggak nemuin masalah di ini HP cuy, sama sekali nggak ada. Cuman memang agak sedikit kurang resep aja sama kondisi layarnya. Nanti gue sedikit jelasin deh, mungkin banyak juga dari lo yang belum nonton. Ini gue coba buka dulu bautnya cuy. Ini gue coba buka, ini udah muter cuman bautnya nggak keputar keluar. Yang satu, bentar. Ini bentar, nggak keputar, nggak kebuka cuy bautnya, bentar. Kayak nyangkut gimana gitu. Ini gue coba akalin bentar. Ini tapi gue sedikit nge-share juga ke lu ya. Gue selama pemakaian gue kan sempat ngecas, sempat pakai earphone dan lain-lain gitu. Pokoknya gue nggak pernah pakai aksesoris yang bawaan dari si AHA Gadget ini. Mungkin buat lu yang penasaran, cek aja deh video gue itu, di situ gue kasih keterangan untuk masalah peraksesorisannya. Ini gue coba buka lagi bentar. Ini gue coba gesek-gesek. Ini benar-benar lu lihat sini. Ini segelnya pertama kali gue sobek ya. Yang dimana berarti kalau ini udah gue kopek-kopek gini udah gak garansi kan. Terus gue sekedar informasi juga, katanya kemarin garansinya tukar unit. Ada secuil informasi yang gue belum share ke lu. Di situ kata teman gue yang beli dan udah gue lihat juga di struk. Itu kan keterangannya garansi 1 minggu kan. Garansi 1 minggu dicoret. Jadi 1 bulan. 1 bulan tukar unit. Menurut gue ya oke lah. Cuman ada sedikit mengganjal buat gue, garansinya itu hangus ketika ada tanda kutipnya nih men. Si iPhone ini di upgrade OS. Jadi OS-nya udah gak bisa di upgrade dulu, udah sesuai dari bawaan mereka. Karena waktu beli kata temen gue nih HP di update sama mereka, di update OS. Setelah itu pokoknya ini udah paling baru dah. OS pembaruan paling baru yang ada di stok dari pengaturan si Apple sendiri. Dan kalau ini masih nyala ya, gue bongkar. Dan kalau memang ternyata ada updatean, terus gue update meskipun belum ada sebulan, yang dimana meskipun masa garansi masih aktif, intinya kalau udah diupdate dari OS yang lebih tinggi dari sebelumnya, misalnya OS 3 nih, OS 13 terus update ke 13.1, udah garansinya hilang, kata teman gue sih seperti itu. Dan ya ini udah kebuka juga setelah gue berbacot-bacot ria mengenai per iPhone-an ini. Tapi yang jelas, ini masih nyala ya. Yang jelas ya, gue selama pemakaian HP ini, finger masih oke. Bentar, berhenti bacot bentar. Terus brightness-nya gue coba mainin, oke, masih oke lah. Sensitifnya juga masih main. Selama gue pakai handphone ini, gue benar-benar mengganjal sekali dengan bagian LCD-nya. Ini untuk bagian dalamannya oke, lo bisa lihat sini. Ini bagian backplate-nya, bagian pelindung LCD-nya ini kayak bekas-bekas apa ya, kayak ada bekas bongkaran gitu, kayak bekas keringat-keringat gimana, kayak ada noda-noda gitu. Mungkin ini quality control-nya dari mereka cek dalamannya. Overall kalau lo bisa lihat sini baut-bautnya semua lengkap. Tapi di sini ada sesuatu yang mengganjal. Iya, seperti yang lo lihat yang gue tunjuk ini cuy, bahwa di bagian pinggiran-pinggiran frame LCD-nya ini seharusnya waktu dibongkar ada sesuatu yang melekat. Ya, apalagi kalau bukan ada shift yang dimana kan ini iPhone 7, well, udah ada sertifikat IP-IP-annya yang dimana kalau kena cipratan atau kerendam 1 meter selama 30 menit itu air gak masuk. Cuman di HP ini gak ada. Jadi ketika gue bongkar, tadi kan lo bisa lihat kan,
Segelnya emang masih perawan banget, tadi gue sobek sendiri di depan lu juga di waktu lu lihat. Tapi selebihnya kayak baut-baut, semua di sini masih lengkap, kaleng-kalengan semua lengkap, rapi, nggak ada yang kayak coel-coel gitu. Kalau dilihat sekilas sih ini handphone belum pernah servis, masih bagus lah mesinnya. Cuman yang disayangkan sekali sama kayak iPhone 8 gue juga yang gue beli dari PS Store. Adhesive di LCD ini nggak ada, jadi ya wajar sih ketika lu beli handphone yang nggak ada adhesive ya, nggak ada pelindung anti airnya lagi. Ketika lu cemplungin atau kena air atau kena gerimis-gerimis atau ketumpahan gitu, padahal iPhone ada sertifikat, ya bisa aja rusak karena pelindungnya nggak ada, pelindung di sekitar LCD-nya. Ya kelemahannya itu aja sih yang gue lihat ya. Terus gue pengen cerita sedikit ke lu. Kenapa dari tadi bermasalah di LCD? Maksudnya ada yang mengganjal di LCD. Sebenarnya bermasalah sih di LCD enggak ada masalah sama sekali. Cuman lebih ke apa ya? Permasalahan gue itu lu bisa lihat di sini bahwa ini LCD-nya tepian, ya mungkin lu udah nonton udah pasti tahu lah ya permasalahannya. Yang mengganjal bukan masalah. Ini list yang ada di pojok kiri itu lebih tipis, sedangkan list yang ada di pojok kanan itu jauh lebih tebal. Yang dimana lu bisa lihat sendiri bahwa ketika list ini ada tebal sebagian tipis, sebagian tebal, itu mengganggu sekali. Kayak lu lagi kayak ngetik-ngetik handphone, lagi ngeliat-ngeliat gambar, LCD lu tuh seakan-akan seolah-olah kayak miring gimana gitu kan. Ini coba gue zoom deh. Nah ini di bagian kanan tebal nih listnya, list hitam yang di pojokan LCD. Sedangkan yang di bagian kiri nih tipis Batman. Dan lu bisa lihat sini. Nah perbedaannya tuh signifikan banget cuy. Pakai mata kepala lu juga langsung kelihatan, gak mesti lu ukur-ukur juga udah kelihatan ini tipis parah. Ini tipis parah. Ini tebal parah. Jadi ketika gue ngeliat foto, seakan-akan tuh LCD gue tuh kayak miring gimana gitu. Tapi ya selebihnya sih oke, fine-fine aja. Touchscreen, sensitivitas, nggak ada masalah sama sekali sama layar si handphone ini. Untuk brightness agak sedikit gimana gitu gue ngerasain ya. Ketika gue bandingin, gak usah bandingin sama iPhone 7 deh. Gue bandingin sama iPhone SE generasi pertama, iPhone SE jadul. Entah kenapa gue lebih nyaman ngelihat di layar handphone tersebut dibandingkan handphone ini. Cuman overall gak ada masalah dengan handphone ini. Gue nyaman-nyaman aja make, fine-fine aja, oke-oke aja, jos-jos aja. Terus kalau buat masalah kemulusan, lau bisa lihat sini. Ya mungkin lu juga udah tahu lah ya, udah gue overview juga di video sebelumnya. Cuman kalau masalah lecet-lecet ini balik lagi ke elunya lagi ya. Karena kan waktu lu datang ke tempat mereka, ke toko mereka kan ada pilihan tuh. Ada yang mulus banget, ada yang agak sedikit lecet-lecet. Jadi itu no komplain lah. Tapi karena teman gue milihnya ini ya, gue cuma pengen kasih tau ke lu aja. Dan ya kesimpulan gue make iPhone tepatnya dari AH Gadget, gue masih bisa belum simpulin kenapa. Karena di sini ada yang mengganjal. Selama gue beli iPhone di PS Store, gue dapat unit-unit yang full original, yang dimana tuh LCD-nya original, maksud gue lebih tepatnya LCD-nya original. Dan entah kenapa gue beli di AH Gadget ini LCD-nya gue agak sedikit gimana gitu ya. Nanti kita coba beli deh. Gue coba beli lagi sekali lagi iPhone. Mungkin gue coba sejenis saja iPhone 7, bukan yang 17, sama-sama iPhone 7. Gue pengen coba lihat apakah LCD-nya sama seperti yang gue dapetin di sini, apakah unitnya beda. Ya makanya kalau buat gue kasih kesimpulan mengenai AH Gadget itu, iPhone yang gue beli dari AH Gadget, gue belum bisa ngasih kesimpulan karena gue belum riset dalam mengenai unit-unit yang mereka jual. Kalau PSR gue udah bisa ngasih kesimpulan lah, karena gue 2 kali beli. Sebenarnya 3 kali, yang satu tuh teman gue nemenin teman gue, yang 2 kalinya tuh buat gue sendiri, buat gue jadiin konten dan buat gue pakai HP-nya. Itu gue selalu dapat unit LCD yang original bawaan dari Apple. Tapi kalau AH Gadget ini baru pembelian sekali, ya LCD-nya seperti yang lu lihat tadi, seperti yang gue jelasin tadi. Mungkin gue coba beli dengan seri yang sama, iPhone 7, untuk warna mungkin bebas, mau silver, matte, atau rose gold, apapun itu bodo amat, yang penting ada stoknya dengan sama-sama iPhone 7. Nanti gue coba overview lagi ke lulu semua yang nonton video ini. Dan kalau gue bandingin dengan iPhone yang ada di PS Store, secara mungkin perbedaan yang baru bisa gue kasih lihat ke lu adalah ketika gue beli HP di PS Store, ya itu gue berdiri gitu kan, di kerumunan rame kan toko mereka. Ya mungkin perbedaannya itu, kalau gue beli di PS Store, di AH Gadget, kata temen gue, ini dari kata temen gue ya, di AH Gadget itu lu bisa duduk sepi, lebih santai, dan ruangannya adem dan lain bla bla bla. Mungkin yang baru bisa gue simpulin sih dari faktor kenyamanan store-nya ya. Kalau dari unitnya gue belum bisa kasih secara detail antara
bagus mana dan bagus mana. Tapi sejauh ini kalau buat dari sama-sama, kalau gue ngomongin soal mesin ya, antara mesin yang dijual, mesin iPhone yang ada di unit HGJ dengan PS Store, menurut gue sama-sama nggak ada kayak cacat-cacat apa ya, kayak bekas servisan. Karena selama 2 kali gue bongkar di PS Store, tiga kali gue bongkar iPhone di PS Store yang gue beli dari PS Store, itu nggak pernah ada kayak cacat-cacat apa gitu kan, kayak cobel-cobel gitu, nggak, aman. Cuman memang aksesoris perintilan-perintilannya memang nggak ori, nggak bawaan Apple. Dan kalau HGJ ini juga untuk urusan mesin tadi lu bisa lihat juga ya rapi gimana gitu. Ya mungkin sampai di sini deh video gue cuy.